apakah Pak Jokowi membalas kunjungan itu dengan Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan ya yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Itu didukung karena ada upaya-upaya yang makin kuat bahwa misalnya pencetakan sawah baru di Merauke dan di banyak tempat mulai menunjukkan hasil yang konkret. Laporan menunjukkan bahwa pencetakan sawah baru di banyak tempat, di Merauke, dan intensifikasi sawah, perbaikan irigasi, penambahan anggaran di bidang pupuk, termasuk perbaikan benih, mulai menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga kemungkinan di tahun 2025 pemerintah untuk tidak mengimpor beras seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo bisa terjadi. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, tapi menurut saya sih jangan dipaksakan, karena stok pangan meskipun sekarang ini longgar, cukup bagus, tetap stok pangan harus cukup kuat. Tapi waktu Pak Mujani, ini kalau Mas ini udah ada kabar juga soal apa, mungkin ada ini nggak sih Pak, ajakan juga Pak Jokowi untuk bergabung ke Gerindra? Ini soal kemarin Pak Prabowo kan G20 sama Narendra Modi bilang ada kesepakatan untuk impor beras baru India. Apakah itu sudah ada kesepakatan antara India dengan Indonesia terkait impor beras? Prinsipnya stok pangan harus dijaga supaya persediaan pangan di dalam negeri harus cukup kuat. Dan Pak Prabowo akan berusaha sekuat tenaga untuk menjaga stok pangan dari persediaan yang bisa dihasilkan dari dalam negeri. Karena itu hasil panen akan dimaksimalkan dan beliau akan berusaha terus melakukan ekstensifikasi pencetakan sawah-sawah baru yang sekarang dilakukan dan intensifikasi sawah-sawah yang sudah ada dimaksimalkan, irigasi diperbaiki, benih diperbaiki, kemudian pupuk ditambah, kemampuan petani ditingkatkan dan seterusnya, sehingga kebutuhan pangan yang setiap hari bertambah, setiap tahun bertambah akibat dari pertambahan penduduk, kemampuan kita bisa ditingkatkan. Artinya impor beras itu buat cadangan aja ya Pak, untuk cadangan? Impor beras kalau dilakukan itu hanya untuk cadangan, kalau terpaksa harus dilakukan. Tapi kalau kami perhatikan itu hanya akan dilakukan jika kondisinya terpaksa. Kalau menurut cerita teman-teman yang di kabinet itu kondisinya aman sekali. Dan sekarang kondisi stoknya paling aman. Pak Mujani, Pak. Pemerintah sedang membangun masjid negara baru di IKN. Ya. Harapannya seperti apa? Ya, masjid negara baru yang sekarang sedang dibangun di IKN bagian dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan di IKN, karena nanti kalau kita pindah di IKN, tempat ibadah bagian dari yang dibutuhkan, apalagi kan masjid adalah sarana yang menjadi kebanggaan. Karena itu kami berharap masjid yang sedang dibangun di IKN tidak terlalu lama untuk bisa diwujudkan dan bisa jadi, supaya ada ikon baru, kebanggaan baru di IKN selain istana. Kapan masjid IKN jadi? Kami akan cek, kami akan tanyakan. Apa? Lu mau nanya apa? Yang lu tanya Kan Bapak sekjen. Enggak, lu sama lu nanyain siapa? Kapan Pak? Enggak, lu mau nanyain siapa? Siapa? Kapan Pak? Gerindra. Lu mau nanyain siapa? Gerindra. Oh, Gerindra. Belum. Saya juga mau, saya udah taken. Belum turun. Alhamdulillah. Nah, Ini kapan Pak? ya mana tahu, beres itu Kan udah. sayang Pak, anggota dapil kita nih, sekarang dapil 5 Bogor kosong sekarang. Lah iya belum tenang aja pasti dilantik. Gitu. Aman. Wih. Pertama, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah pertemuan balasan dari Pak Jokowi membalas atas kunjungan Pak Prabowo ke Solo tempo hari. Itu kan
dalam tradisi silaturahmi sesuatu yang biasa. Kunjung mengunjungi, balas membalas atas silaturahmi itu biasa. Pak Jokowi merasa Pak Prabowo telah mengunjungi beliau di Solo, maka Pak Jokowi merasa juga harus membalas atas silaturahmi Pak Prabowo ke Solo, maka Pak Jokowi membalas kunjungan itu dengan Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo di Jakarta. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan ya yang ringan-ringan, yang enteng-enteng. Ajakan ke partai gitu nggak ada? Ajakan ke partai Gerindra kan Pak PDIP sudah bilang kalau bukan Pak Jokowi udah bukan kadernya lagi. Nah, siapa tahu Gerindra mungkin mengajak atau gimana Pak? Secara spesifik enggak. Cuman prinsipnya kan kalau Gerindra adalah partai terbuka. Partai terbuka itu artinya kita terbuka dengan jangankan orang dengan sekaliber Pak Jokowi sebagai mantan presiden yang memiliki jasa dan ketokohan yang semua orang sudah mengakui, jika beliau mau bergabung tentu bagi kami kehormatan yang amat besar. Karena itu kami merasa mendapatkan kehormatan, tentu saja. Tetapi kan akhirnya terpulang kepada beliau semua. Dan kita kan akan kongres nanti di bulan Februari 2025. Di situ mungkin ada mungkin nggak tahu apa kejadiannya gitu. Mas, Tunggulah. konflik Suriah tuh, nasib UN kita di sana. Soal konflik Suriah mengenai nasib UN kita. Ini kan pemerintah melakukan evakuasi terhadap warga negara kita di satu negara konflik bukan sekarang saja yang terjadi. Di banyak kawasan ini sudah berapa kali terjadi sehingga prosedur baku yang sudah dilakukan mudah-mudahan bisa segera diterapkan bagi penyelamatan warga negara kita yang ada di Suriah untuk segera menyelamatkan warga negara kita akibat dari konflik yang sekarang terjadi di Suriah. Menurut saya perlu tindakan cepat, perlu tindakan tepat supaya minimalisasi dari tindakan-tindakan yang tidak diinginkan bisa segera dilakukan. Kami merasa bahwa protokol terhadap itu pemerintah sudah melakukan dengan baik. Pak Sekjen, soal pilkada apakah ada langkah lanjutan dari Gerindra sendiri ataukah sebenarnya memberikan ucapan selamat? Ya, KPU sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pilkada sudah mengumumkan dan hasilnya kita semua sudah tahu. Tentu saja kita menghormati dan menjunjung tinggi atas apa yang sudah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum terhadap hasil pilkada yang diumumkan oleh KPU di Jakarta. Dan kita menghormati itu, tetapi juga kita menghormati atas keinginan untuk melakukan gugatan terhadap persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Kita menghormati, nanti proses itu biarlah nanti di Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Karena apapun proses itu terbuka untuk terjadi di Mahkamah Konstitusi. Kan diberi waktu 3 hari ya Pak setelah Iya, sidangnya. Nah, iya makanya. Ada jadwalnya belum Pak mungkin? Sekali lagi, satu kami menghargai keputusan KPU karena itu adalah lembaga yang punya kewenangan untuk mengumumkan hasil KPU. Kemudian yang kedua, keputusan paslon untuk mengajukan gugatan tentu saja itu menjadi kewenangan paslon dan tim untuk mengajukan gugatan itu. Silakan saja dan kita menghormati semua karena protokol untuk itu dimungkinkan. Tapi Pak Sekjen sendiri optimis bisa menggunakan di MK karena dari siarannya sendiri kan sebenarnya nggak tahu. Nanti KMK ya yang akan kita perhatikan, kita ikuti semuanya ya. Soal PPN 12%, DPR dan pemerintah sudah menyepakati untuk dikenakan ke barang mewah. Kalau sikap MPR sendiri supaya kebijakan menyikapi seperti itu? Dari kajian yang kita dapatkan begitu, artinya PPN tetap diperlakukan tapi hanya untuk barang mewah. Tidak dikenakan untuk makanan, tidak dikenakan untuk minuman, tidak dikenakan untuk transportasi, tidak dikenakan untuk kesehatan, tidak dikenakan untuk pendidikan,
semua sektor yang terkait dengan kehidupan rakyat kecil tidak dikenakan PPN 12%, hanya barang mewah. Artinya tidak ada sekalipun efek tidak langsungnya tidak akan membebani rakyat. Enggak. Sebenarnya dari sisi itu nggak ada problem sebenarnya. Ya. Terima kasih. Terima kasih.